Ya, belum lama berselang tragedi jatuhnya pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 di tahun 2018, kini kembali terjadi duka bagi penerbangan Indonesia, yakni pesawat dengan nomor penerbangan SJ182 Sriwijaya Air rute Cengkareng Pontianak jatuh di Kepulauan Seribu pada Sabtu lalu. Hingga kini tim pencarian yang tergabung dalam TNI Polri sekaligus Basarnas masih melakukan pencarian terhadap korban dan juga serpihan pesawat di lokasi jatuhnya SJ182. Dengan adanya kejadian ini tercatat sejak tahun 2005 sudah ada 5 tragedi kecelakaan penerbangan yang banyak merenggut nyawa penumpang pesawat di Indonesia. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Tragedi Aviasi RI Kembali Terjadi. Nah, kabar duka datang lagi dari dunia penerbangan Indonesia. Tepat pada hari Sabtu 9 Januari 2021, pesawat dari maskapai Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak hilang kontak pada Sabtu pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Nah, ini memang pesawat berusia 26 tahun tersebut sebelum terbang juga dikabarkan dalam kondisi yang baik begitu ya, dan memang layak terbang sehingga mendapat izin untuk digunakan dalam penerbangan rute Jakarta Pontianak oleh maskapai. Namun data dari flight radar menunjukkan bahwa pesawat sempat melewati hingga 11.000 feet, lalu tiba-tiba kehilangan ketinggian dan memang kecepatan pesawat juga turun drastis. Nah, di sini kalau kita lihat hingga kini tim pencarian begitu ataupun yang tergabung dari TNI Polri dan juga Basarnas pun masih terus melakukan pencarian korban serta serpihan pesawat. Dan memang kalau di sini kita lihat sekaligus berusaha mendapatkan black box yang kabarnya sudah ditemukan sinyal maupun posisi keberadaannya. Tentunya kita semua berharap yang terbaik dari tragedi yang menimpa Sriwijaya Air dan turut berduka cita atas kejadian ini. Catatan tragedi jatuhnya pesawat di Indonesia dapat dikatakan cukup banyak. Dan memang dari tahun 2005 kami coba merangkum terdapat 5 tragedi kecelakaan penerbangan termasuk kejadian kali ini yang menimpa Sriwijaya Air. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini pada tahun 2005 pada tanggal 6 September pesawat dari maskapai Mandala Air dengan nomor penerbangan RI 091 di sini memang rute Medan Jakarta mengalami gagal take off atau lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Pesawat berjenis Boeing 737-200 tersebut sebelum jatuh dan meledak di Jalan Jamin Ginting Medan sempat menerobos pagar bandara dan akhirnya menghantam rumah penduduk. Dan atas kejadian ini 100 penumpang pesawat harus terenggut nyawanya dan 17 lainnya dikabarkan selamat. Namun dikarenakan pesawat juga menghantam pemukiman warga, terdapat 50 orang warga harus meregang nyawa atas kejadian tersebut. Lalu selanjutnya duka mendalam juga dialami oleh maskapai Adam Air dengan nomor penerbangan KI 574 dan di sini dengan rute Surabaya Manado yang jatuh di Selat Makassar. Nah, di sini dikabarkan sebelum terbang pesawat berjenis Boeing 737-400 ini dalam kondisi baik begitu ya, tak ada gangguan dan memang diizinkan untuk terbang. Akan tetapi setelah 1 jam 7 menit pesawat lepas landas, Air Traffic Control atau ATC Bandara Makassar mengalami putus kontak dengan pesawat naas tersebut dan juga sebanyak 96 penumpang pesawat dan kru pesawat tewas dalam tragedi jatuhnya Adam Air di tahun 2007 lalu. Dan pencarian kotak hitam pun di sini atau black box pesawat juga memakan waktu yang cukup lama hingga pada hari ke-25 pencarian black box baru ditemukan. Dan juga masih ada lagi tragedi jatuhnya pesawat terbang di Indonesia dan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini pada tanggal 28 Desember 2014 pesawat dari maskapai Air Asia dengan nomor penerbangan QZ8501 rute penerbangannya Surabaya Singapura juga mengalami tragedi kecelakaan penerbangan begitu ya. Dan di sini jatuh di Selat Karimata. Nah, di sini pesawat berjenis Airbus A320-200 ini juga membawa penumpang sebanyak 155 penumpang di dalamnya dan harus terenggut nyawanya dari kejadian ini. Untuk penyebab jatuhnya sendiri, beberapa pihak sempat menduga bahwa memang pesawat dikarenakan mengalami cuaca buruk saat mengudara. Namun setelah diteliti oleh KNKT, penyebab jatuhnya pesawat dikarenakan adanya gangguan pada sistem radar travel limiter atau RTL. Di sini memang yang terletak pada ekor pesawat. Dan selanjutnya tragedi yang belum lama pula terjadi dan masih teringat begitu di benak kita, yakni jatuhnya pesawat dari maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 di perairan Karawang, Jawa Barat. Nah, di sini memang kalau kita lihat pesawat berjenis Boeing 737 MAX 8 ini dengan rute Jakarta Pangkal Pinang memang terjatuh setelah 13 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan dikabarkan pada penerbangan di hari sebelumnya pesawat besutan Boeing ini juga sempat terjadi masalah ataupun kendala saat penerbangan. Dan juga kalau kita lihat lagi sebenarnya terkait aspek keselamatan,
Nah, di sini keselamatan penerbangan tentunya di Indonesia, FAA selaku regulator begitu ya, juga sudah memberikan peringkat atau telah memberikan Indonesia peringkat pertama dalam aspek keselamatan penerbangan di tahun 2016. Nah, ini nanti kalau kita lihat dengan peringkat ini juga bukan tidak mungkin Indonesia juga masih bisa begitu ya terkena resiko kecelakaan dalam penerbangan. Bahkan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala juga menyebut begitu regulasi penerbangan di Indonesia sudah ketat. Nah, namun memang pihak maskapai juga harus memiliki sistem tanggung jawab yang baik dalam prosedur penerbangan. Nah, ini pemerintah melalui Kemenhub juga melakukan 3 langkah antisipasi sejak dari peristiwa Lion Air, jatuhnya Lion Air JT610 dengan melakukan perbaikan SOP, lalu juga aktif begitu ya untuk mengadakan pelatihan bagi pilot-pilot sesuai rating yang mereka ambil dan melakukan perbaikan dalam sistem pelaporan bahaya atau hazard report dari personel penerbangan kepada instansi dan pejabat terkait.